Oke, pemirsa Radar Solo TV, bertemu lagi bersama saya Baskoro dan sebelah saya Mas Yuni Arianto. Jadi sore ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh inspiratif khususnya di Kota Solo. Banyak sekali ilmu yang mungkin nanti bisa kita ambil, terus bersama Mas Sera juga putra pertama, terus kemudian ada Vina putri ketiga dari kita sebut saja keempat. Kita sebut saja Mami Vian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante, Mas Sera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ini kita mau mengganggu sedikit waktu di sela-sela kesibukannya yang sangat sibuk ya Tante ya. Oh iya, sibuk banget Mas, disibuk-sibukkan Mas. Disibuk-sibukkan, disempat-sempatkan. Iya, harus. Iya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa, mungkin kalau menjalankan. Sama-sama Mas. Bulan Ramadan. Nah, Tante, ya, mungkin sedikit kita pengen tahu nih, pemirsa Radar Solo juga pengen tahu kalau tentang masakannya. Nama Selat Vian kan sudah sangat umum. Orang sudah tahu, hampir semua lah. Bahkan orang luar kota ketika datang ke Solo nggak lengkap rasanya kalau nggak mampir ke Selat Vian. Nah, nanti bisa berganti cerita antara Mami sama Mas Sera atau Mbak Vina nanti dengan bisnis barunya juga. Nanti kita cerita lebih jauh. Mungkin Tante, orang-orang pengen tahu kapan nih berdirinya Selat Vian pertama kali, terus nanti ide apa, mungkin Tante bisa ceritakan. Oh iya, berdirinya Selat Vian itu 2008. Tahun 2008. Sebelumnya itu kan saya kerja di Bank Tamara Mas, di Tamara Bank 23 tahun. Tapi waktu itu Tamara Bank itu merger sama Danamon. Langsung saya itu semua di kayak PHK. Di PHK ya. Itu tuh saya mikir-mikir Mas gini, kenapa saya itu hobinya makan, saya harus bisa kalau hobinya saya harus itu hobi itu harus Mas, maksudnya untuk cari uang itu kan memang harus hobinya aja. Hobi makan, sesuatu jadi saya yang langsung senang. Sesuatu yang senang itu harus jadi disenangi Tante ya. Ya, hobi makan. Jadi saya langsung punya pikiran aku harus buka Vian Selat itu. Karena selat itu kan makanan yang sehat. Jadi semua orang itu kan kepengennya sekarang menghindari nasi ya. Jadi saya terus buka itu sayuran itu semuanya makanan sehat dan orang-orang pada itu semua cocok semua kebetulan. Dan kuahnya itu memang saya beda sendiri Mas. Kalau yang selat asli itu orang-orang yang umumnya jualan itu memang selat asli. Tapi yang selat asli itu yang bisa menikmati cuma lidah Solo aja. Saya kepengennya bukan yang lidah Solo aja, saya kepengennya lidah mana-mana. Jadi itu sudah saya modif sendiri. Jadi itu selat saya itu saya bikin seger dan bisa masuk lidah mau luar kota, mau luar pulau, mau luar negeri, itu bisa semuanya. Bisa masuk. Cocok untuk semua masyarakat ya Tante ya? Iya. Iya. Kalau tadi Tante intinya kalau to sum up kayak Mami membuat sesuatu bisnis itu nggak ikut-ikut lah istilahnya. Mungkin ketika orang melihat ini jualan misalnya selat, tapi gimana ya tetap kreativitas itu tetap bermain, dalam artian nggak hanya literally jualan selat dengan kuah mungkin yang kuah original ya itu nggak salah, cuman kan jatuhnya kalau kita ini kan kayak ikut-ikut ya, jadi kita pengen juga dengan market yang lebih luas. Nah itu harus kreatif. Akhirnya Mami pada kala itu membuat selat yang kalau bahasa kerennya itu fusion ya, jadi sudah dimodifikasi yang tentunya market untuk makanannya tersebut jadi lebih luas. Yang tadinya itu sebagai makanan lokal, hanya makanan lokal tradisional, itu bisa menjadi makanan sehari-hari yang dinikmati lebih dari istilahnya sekedar dari cuman orang lokal atau wisatawan, tapi masyarakat untuk sehari-hari juga gitu.
Oke, ya Mas ya. Ya, Jadi itu ciri khasnya selat Vien dibandingkan selat yang lain Mas ya? Selat lain, ya. betul. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Oke, sedikit flashback lagi Tante. Tadi kan Tante bilang dari 2008. Nah, sebelumnya lagi Tante kerja di bank. Nah, ini nih, banyak orang nggak tahu mungkin di samping kegemarannya Tante tadi mungkin masak gitu ya. Jadi bisnis yang berangkat dari hobi yang disenangi gitu Tante. Ya, hobi makan itu ya. Hobi. Iya. Kalau cuma senang masak aja nggak hobi makan itu juga nggak akan jadi Mas. Karena apa? Kalau hobi makan itu pasti kan orang nggak pelit ya, istilahnya. Jadi kenapa? Itu harus yang itu Mas. Kalau nggak pelit itu apa-apa ya kayak kalau aku porsiku makan sendiri, aku porsinya harus banyak, aku harus enak. Ya itu porsi saya. Jadi itu tak ke orang-orang. Kenapa saya dari pertama itu memang nggak pernah saya yang harus ngitung gimana caranya harus untung berapa itu nggak pernah. Jadi aku coro bodon aja Mas, dengan ikhlas saja. Jadi cuma prinsip satu. Selat itu cuma satu, ada prinsip itu menyenangkan dan mengenyangkan orang banyak. Jadi itu harus saya pegang terus. Jadi anak-anak saya semuanya itu memang sudah tak terapkan harus begitu. Jadi kalau dihitung misalnya ini untungnya harus gini-gini, itu nggak akan jadi Mas. Gitu. Jadi pokoknya jalan dulu aja, nanti itu rezeki ada sendiri Tante ya? Iya pasti terus, kan cari pahala aja Mas. Udah itu aja saya. Jadi tapi umumnya orang-orang kalau jualan itu pasti kan aku harus untung 50%. Kalau saya tidak. Jadi aku cuma itu aja mikirnya ya menyenangkan dan mengenyangkan orang banyak. Jadi kayak tabungan berjangka, dapatnya besok aja. Ya itu kan biar bisa untuk selamanya Mas. Siap. Oke. Tante, ini kan orang masyarakat khususnya Solo taunya selat Vien laris, ramai. Pokoknya sekarang tuh orang ngelihatnya suksesnya selat Vien lah pada saat ini. Tetapi yang mungkin orang tidak tahu prosesnya selat Vien jatuh bangunnya kalau sekarang 2020 berarti 2020 Mas. berarti sudah hampir 12 tahun. Nah, 12 tahun ini ada fase jatuh bangunnya nggak Tante? Mungkin di tahun keberapa yang pada saat benar-benar jatuh bangunnya itu saya sebelum jualan Mas malah sebelum jualan dari pas habis keluar dari bank itu karena saya ditipu sama itu kayak dulu nasabah saya ya itu memang saya nggak tak pikir sama sekali. Jadi kalau tak pikir kan saya itu orangnya nggak senang mikir. Jadi saya ikhlaskan dan saya yakin banget kalau aku mengikhlaskan, aku pengen berharap pasti aku itu memang akan bakal dapat 10 kali lipat bahkan lebih. Jadi saya itu aja Mas, yakin aja. Udah saya pokoknya berani aja. Aku orang yang senang spekulasi, nggak pernah takut. Oke. Bisa diceritakan Tante? Berarti kan pada saat itu sejarah itu bagian dari sejarah hidup Tante. Itu waktu itu aku di bank itu Mas. Di bank itu kan aku cuma bukan di banknya aja, aku juga itu nyambi sama dagang berlian. Berlian itu ya itu. Tante sempat dagang berlian ya? Iya berlian, tapi waktu itu masih di bank. Kalau aku cuma jaga di bank aja itu nggak cukup Mas. Jadi harus memang mana yang bisa dapat uang, yaitu aku harus bisa cari lain. Jadi waktu itu memang kalau berlian ya Mas ya, untungnya memang banyak banget, tapi ketipunya ya banyak banget. Ya udah saya ikhlas saja. Nah dengan sekarang aku jualan begini, aku itu sampai kayak memeras keringat ya Mas ya, tapi senang. Nah, tapi malah Mas ya, jadi aku bangga banget karena Aku bisa jadi punya karyawan banyak. Jadi kan aku bisa menghidupi karyawan itu. Jadi enggak kayak dulu dapatnya cepet, dapatnya untung itu cepet, banyak. Tapi kayaknya nggak berarti. Kalau ini kayaknya aku puas banget Mas. Gitu. Makanya kenapa aku itu Vin itu ya, aku namanya kan Vien gitu. Ini teman pemirsa belum banyak yang tahu nih. Ya,
Itu aku mikir memang, wah kenapa ya, aku harus cari nama itu yang tepat, yang bisa untuk selamanya. Jadi V-nya itu dari kecil ya, anakku yang dari kecil, Vina V-nya itu. Terus I-nya dari anak nomor 3, Ian. Terusnya N itu Randy. Nah, S-nya itu Sarah. Jadi dari kecil sampai atas itu. Jadi grafiknya biar naik terus. Nah, alhamdulillah sampai sekarang grafik itu memang naik terus. Itu Mas, kecuali pas masa sekarang pandemi. Iya. Oh, jadi nama Vian tuh ada artinya ya Tante ya? Berarti dari kecil ada artinya, dari anak yang paling bawah sampai ke atas. Jadi memang saya pengennya grafik itu naik. Ya itu. Aku yakin banget itu. Jadi memang tak bikin gitu, Mas. Apa istilahnya, kalau kami mengutip kata-kata Pak Dahlan itu, jadi habiskan jatah gagalmu pada saat masih muda, itu berarti benar ya Tante ya? Berarti Tante udah habiskan masa gagalnya duluan aja ya? Iya, harus. Iya. Itu enggak apa-apa, itu ujiannya Mas. Kuat apa enggak? Lah, itu kebetulan kan aku harus tetap bisa. Pasti bisa gitu. Jadi aku enggak pernah takut, Mas. Oh, jualan dari pertama. Aku memang pertama itu kontrak dulu. Dari kontrak itu saya ya yakin banget. Orang biasanya kalau jualan itu kan paling berapa porsi. Nah, kalau aku nggak senang berapa porsi bisa dihitung itu, aku nggak senang. Aku langsung pulaan itu ya langsung Mas, 1 kuintal gitu untuk sayurnya, untuk wortel, kentang, kulit. Jadi itu dulu itu masih di jalan Mas, masih di emperan gitu. Aku memang sengaja gitu. Kenapa? Biar kalau orang lewat itu melihat, loh itu kok banyak banget ya. Ada wortel, ada kentang. Itu apa orang punya kerja? Kalau punya kerja kok tiap hari? Loh, terus pasti kan orangnya berhenti ya. Nggak taunya kok jualan. Nah itu aku bisa dipercaya sama orang-orang itu Mas. Jadi jualanku itu langsung banyak. Ya aku yakin banget itu langsung boom banget Mas. Gitu. Jadi jangan pernah takut Mas untuk usaha itu. Harus berani. Oke, untuk pemirsa juga berarti catatan dari Tante, jangan pernah takut gagal ya Tante ya. Untuk memulai sesuatu nanti rezeki sudah diatur. Mungkin seperti itu Tante ya. Iya pasti. Jadi jangan ada pikiran wah kok gak nanti gak Mas. Jadi harus enggak apa-apa. Bisa, harus bisa. Gitu. Oke. Pasti jalan banget gitu. Tante, berarti kan ini sudah sekitar 12 tahun ya kalau Selat Vian berdiri. Yeah. Nah, sekarang mungkin beralih ke Mas Sera nih. Mas Sera ini berarti sekarang istilahnya mungkin bisa dikatakan generasi kedua. Generasi kedua, gitu Mas Sera ya? Iya, betul. Ya. Siap. Nah, ya dulunya kan masih itu Mas. Masih saya sendiri, jadi saya masih konvensional. Ya, Tante masih pegang, tapi mulai perlahan Mas Sera juga sekarang udah mulai aktif di Selat Vian sendiri. Ya. Kalau dengar-dengar kan Mas Sera awalnya kan belum mau mengurusi bisnis keluarga awalnya. Tapi entah dibujuk sama Tante apa gimana atau tergerak? Oh enggak, itu Sera sendiri ya, atas kemauan Sera sendiri. Kalau aku nggak berani Mas, itu saya masih bisa terus. Kenapa saya ya harus bisa terus? Nah itu Sera langsung resign itu ya, saya sebetulnya tadinya nggak boleh Mas. Tapi kenapa Sera itu ngomong, loh kalau nggak boleh itu mami salah. Nah ini nanti kan yang nerusnya itu harus aku dulu. Jadi kalau aku ikut orang terus, ya aku jadinya cuma gitu loh. Aku kepengennya jadi bos. Ya sudah, aku bisa merintah. Aku kepengen gitu Mas. Dan ini kemauannya sendiri saya gitu Mas. Jadi terus apa-apanya itu di situ tidak pun waktu uang mau yang megang kok karyawan, saya itu waduh gimana ya uang saat itu kok karyawan yang megang. Tapi saya itu cuma di itu sama Sera terus udah kok mami itu percaya sama aku. Kenapa aku salah pinter kok mami orang percaya kalau aku mbok aku harus nurut karo mami aku harus sekolah. Nah, jadi aku sekolah pinter gunanya untuk memperbaiki usahanya mami. Oh ya sudah saya kalah terus ya udah sekarang saya ikhlas. Yang ngurusin sudah anakku itu Sera dan bahkan bumbu semuanya itu anakku kan 14. Jadi 4 ini harus bisa bikin bumbu semua. Jadi misalnya aku sampai
nggak ada suatu saat itu tetap jalan. Dan juga Pak kasih pedoman itu, yaitu prinsip satu, menyenangkan dan mengenyangkan orang banyak itu harus dipegang selamanya. Sudah gitu terus Mas ya. Iya harus. itu berarti harus ditempel tentang menyenangkan dan mengenyangkan orang banyak itu harus ada di Selatvian itu. Ya, harus itu Mas. Ya. Kalau Mas Hera gimana ceritanya? Berarti per tahun berapa Mas Hera mulai mulai aktif di Selatvian? Iya. Oke, jadi itu benar banget sih. Jadi per 2016 pertengahan. Tapi sebetulnya untuk saya meneruskan Fins itu sebetulnya sudah ada di otak saya itu dari pertama kali saya waktu itu menginjakkan di bangku kuliah. Even pertama kali saya melihat Mami membuka Fins Lab itu ya. Jadi saya sudah ada target bahwa one day saya harus bisa menjadikan usaha ini menjadi lebih besar. Tapi tentunya tidak konyol. Dalam artian saya ibarat kata maju perang, senjata saya itu harus lengkap, Mas. Yaitu selain pendidikan, saya juga paling nggak punya pengalaman. Saya kerja ikut orang dulu, waktu itu di Transmedia Group, itu perusahaan Singapura. Dan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang bagus di situ. Dan saya kerja selama 6,5 tahun, sampai 2016 pertengahan. Dan waktu itu baru saya memutuskan resign, karena saya merasa bahwa, senjata saya sudah cukup nih. Tapi in the other hand, saya juga sudah cukup lebih membuat perusahaan tersebut istilahnya dari yang seberapa menjadi seberapa. Di mana grafiknya udah beda lah. Dari 2010 saya pertama kali masuk hingga 2016 pertengahan itu. Dan memang saya waktu itu bos saya yang orang Singapura, Keith dan Mr. Lee juga sudah tahu bahwa memang one day memang saya akan menggunakan pengalaman saya for my own business gitu, yaitu Fins Lab. Dan memang itu sudah waktunya saya pamitan baik-baik, dan akhirnya saya pun juga udah diizinkan sama mami saya untuk mengelola. Ya sudah, saya akhirnya langsung nyemplung secara full di situ gitu, Mas. Dan saya gunakan berbagai macam pengalaman saya di perusahaan sebelumnya mengenai sistem, mengenai HR, mengenai ibarat kata marketing strateginya, lalu untuk pemasarannya seperti apa, lalu untuk keuangan dan segala macamnya itu saya terapkan, yang tentunya nggak bisa langsung semua ya. Makanya tadi rahasianya kenapa Mas tanya, loh ini beda rumah. Iya memang dari awal saya 2016 pertengahan itu saya sengaja jangan sampai istilahnya saya melakukan perubahan itu kan pasti akan ada beda pendapat nih sama mami saya. Jadi itu resepnya. Jadi waktu dari awal itu udah beda rumah dulu gitu loh. Jadi supaya istilahnya ketemunya di Fins juga kita bukan sebagai ibu dan anak, tapi mami itu sebagai owner, saya itu sebagai director yang memang dipercaya untuk mengembangkan. Jadi memang benar-benar profesional gitu loh. Jadi untuk ada batasan di situ karena bukan Mas ya, saya percaya maksudnya semua itu ada plus minus. Di sistem zaman dulu pasti ada plusnya, ada minusnya. Di sistem yang mungkin saya kembangkan sekarang ada plus minus. Dan kita kan cari balance. Tapi yang jelas gimana caranya itu kita kan mau nggak mau perubahan itu harus ada. Tapi in the other hand, kalau memang ini keluarga kan ya memang harus tetap bersatu, ya nggak boleh akhirnya jadi pecah. Gitu loh. Jadi akhirnya win-win solutionnya seperti itu gitu Mas. Oke. Ceritanya. Mas Hera, waktu pas kuliah sama menghandle bisnis kan pasti ada sesuatu yang berbeda dari dalam dirinya Mas Hera. Itu tantangan nggak sih? Maksudnya hal yang berbeda dari kesehariannya Mas Hera gitu nggak? Pertama kali handle loh kok kayak gini. Mungkin Mas Hera apalagi mungkin ada ide-ide yang mungkin belum Tante terapkan, terus Mas Hera terapkan gitu. Ada nggak? Oh, pasti ada ya. Jadi tapi gini sih Mas, mungkin kebetulan saya ada keberuntungan di mana tahun 2016 itu saya langsung mengambil S2 yaitu di Magister Manajemen UGM, yang itu kan kelas weekend, di mana memang lebih ke perkuliahannya itu lebih ke praktis ya. Jadi kita membahas isu-isu bisnis, membahas
teorinya itu dikit, jadi lebih kita di satu kelas di mana itu juga ada pengusaha, ada dari lawyer, ada dari medical, ada dari engineer. Memang kita di satu kelas itu kita banyak bahas untuk masalah bisnis ini. Dan justru saya itu terbantu. Jadi di perkuliahan itu dalam artian ketika ada suatu teori saya mau menerapkan di bisnis saya dan juga berdasarkan pengalaman saya kerja sebelumnya, saya selalu discuss juga sama teman-teman, sama dosen saya, dan itu menarik ya. Maksudnya kita selalu bisa mengambil benang merah dan kita bisa selalu lebih terstruktur, dalam artian yang saya bilang di awal tadi, kita diajarin untuk pola pikir yang step by step, tapi pasti gitu loh Mas. Dan itu tentu pasti kalau ditanya apakah ada perbedaan atau ada kok yang di teori seperti ini, yang di praktek seperti itu pasti ada, tapi so far bisa kita tarik benang merahnya kok, dan so far itu selalu related. Oke, ya. Tante, saya terkesan tadi prinsipnya menyenangkan dan mengenyangkan ya Tante kalau memasak ya. Dan juga ada betul, dan juga ada kata-kata ikhlas. Ikhlas, ya. Saya terkesan sekali dengan apa yang dikatakan Tante gitu. Boleh berbagi nggak Tante, prinsip hidup Tante ini sebenarnya seperti apa buat kita-kita yang masih katakanlah masih relatif muda, yang masih berjuang supaya mungkin bisa setangguh Tante dalam menjalani hidup ke depan gitu. Ya gini aja, pokoknya kalau siapapun kalau mau usaha itu jangan pernah takut. Jadi harus ya pasti bisa ada gitu. Jadi apa-apa itu dikerjakan dengan ikhlas. Sudah itu aja Mas kuncinya. Ikhlas Tante ya. Ya. Pas corona harus belajar ikhlas Tante berarti. Kita harus belajar ikhlas. Ya. Pokoknya apa-apa itu ikhlas, nggak usah dihitung-hitung Mas. Kalau dihitung-hitung itu pasti nggak akan ketemu dan nggak akan jadi. Pasti itu nggak bisa Mas jadi. Kalau ikhlas itu ya wes apa-apa wes nyah itu udah nggak tahu bisa terus untuk selamanya. Oke. Itu juga yang jadi inspirasinya anak-anaknya Tante ya, Mas Hera sama Mbak terinspirasi dari Tante ya? Iya betul. Jadi memang saya setuju sih sama yang dinamakan ikhlas dan jangan takut ketika apalagi ini terutama kan anggap saja kan kalau mama saya itu kan Vince generasi pertama ya. Memang di teori itu sebenarnya perkuliahan pun ada yang dinamakan namanya market penetration kalau yang dijelaskan Mami tadi panjang lebar itu. Jadi intinya kita di awal bisnis jangan takut. Kuncinya adalah kita market penetration dulu. Jangan pelit-pelit. Istilahnya untuk ya memang untuk akhirnya kita men-setting harga yang tidak mahal dengan kita promosi, dengan kita apa segala macam itu memang di awal harus totalitas dan kita harus paling nggak dapat marketnya dulu. Bisa jalan dulu kayak Mas tadi bilang tadi kan. Nah baru setelah itu kita ada everything itu nggak mungkin langsung perfect in the first place gitu. Jadi kita tinggal yang penting jalan dulu, dapat marketnya, market penetration, dan baru kita benahi satu persatu, step by step tadi. Benang merahnya di situ. Siap. Mas Hera, kalau selama Mas Hera pegang, ini berarti udah berapa tahun Mas Hera pegang? 2000... Total berarti 17, 18, 19, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun itu Mas Hera merasakan kalau saya dengar juga kan selama 4 tahun itu juga atau bahkan lebih cepat lagi katanya buka cabang. Total sekarang berarti udah 7 ya? Apa 8? Enggak, sekarang total saya ada 14. 14 ya? Mohon maaf berarti data saya update. 14 itu betul. Solo dan Jogja ya? Jakarta juga? Solo, Jogja, Jakarta, dan Semarang. Tapi ini sementara lagi ditutup. Yang Semarang. Karena kan di rest area itu istilahnya kita mementingkan juga concern terhadap faktor safety untuk karyawan ya. Apalagi rest area itu orang dari luar kota saya nggak berani resiko. Jadi sementara kita tutup. Rest area Ungaran itu? Iya, rest area itu ya, yang baru yang by Astra itu. Yang ada Skybridge-nya. Pendopo, rest area Pendopo itu baru kok, baru Februari kemarin gitu.
Oke, itu. Nah itu yang saya rasakan memang apa ya, dengan adanya saya terapkan. Tentunya gini sih Mas, prinsipnya adalah ketika teman-teman mau melakukan suatu usaha, melihat nih ada suatu usaha ya, dan kalian tuh sebagai as a second generation atau generasi berikutnya, itu kamu harus berpikir bahwa dengan adanya dirimu atau tanpa ada dirimu, itu harus ada suatu perbedaan. Entah itu dalam artian omset, atau itu marketnya, atau itu sistem dan tata usahanya, segala macam itu harus ada beda. Nah, yang dilupa kebanyakan untuk generasi penerus, itu terlalu nyaman. Kalau saya lihat, mungkin Mas bisa melihat banyak sebetulnya di Solo ini kota kuliner, setuju? Nah, setuju kan? Cuman banyak sekali yang saya sayangkan itu generasi keduanya itu ngapain gitu loh, istilahnya kayak bukan gimana ya, satu pasti relatif untuk segi edukasi lebih tinggi dari orang tuanya. Kedua, dari segi pengalaman saya rasa sekarang dengan internet yang sudah istilahnya bukan barang mewah lagi, dengan pengetahuan apa segala macam yang sudah bukan istilahnya terfilter seperti zaman dulu, itu pasti mereka harusnya bisa lebih kreatif, bukan diam di tempat. Tapi kenapa kenyataannya bisa Mas lihat masih banyak, mulai dari kuliner itu yang sudah legendaris ataupun yang sudah lama. Dulu Mas melihat seperti itu ketika si ibu berjualan, tapi ketika diteruskan anaknya, ya masih begitu, dengan sistem yang sama. Tempatnya ya masih seperti itu. Padahal sebetulnya ketika mau melakukan suatu perubahan, itu potensinya sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ya kembali ke itu tadi, ketika kita masih dengan cara konvensional dan istilahnya di zona nyaman, ya otomatis ya scope atau kue dari market yang kamu dapat ya hanya segitu gitu loh. Karena nggak mungkin akan luas, istilahnya dengan cara konvensional, taruhlah secara simpel aja, misal zaman mama saya dulu, ngasirin sendiri, apa-apa sendiri, rame sekali, dan banyak kuliner yang seperti itu, setuju, yang legendaris. Ya. Tapi mami itu berapa orang, tangannya berapa, otaknya berapa, kan ya hanya satu. Ya, paham kan Mas? Ya. Otomatis sebanyak-banyaknya ya bakal ada, namanya manusia itu pasti ada limit. Betul? Nah, nggak mungkin satu orang itu bisa melayani 5.000 konsumen. It doesn't make sense kalau menurut saya. Tapi ketika bisa merubah sistem dari yang konvensional menjadi sesuatu yang lebih tertata, suatu bisnis yang istilahnya bisa menjadi autopilot. Nah, disitulah market yang Anda bisa dapatkan itu menjadi unlimited menurut saya gitu. Oke. Jadi dulu waktu masih saya ya Mas ya dulu ya. Ya. Itu memang saya apa-apa ngasiri sendiri. Jadi kalau orang bayar itu kan dulu itu pertama kalau mau makan di sini itu dilayani semua dulu. Oh ya, sana-sana langsung. Belum bayar dulu. Nanti setelah makan itu baru bayar. Mau bayar aja, antrinya nggak umum banget, Mas. Saya itu dirukung banyak banget itu, yang saya itu ngasih sendiri, ya gini, curat gitu. Nah, mungkin itu aku malah diceritain itu sama pembeli saya, itu tadi banyak bayar loh, itu loh. Tadi langsung pulang loh, Alah, nggak apa-apa saja. Nah, itu dari dulu saya memang selalu ikhlas, banyak yang nggak bayar itu yang ngomong malah pembelinya, malah pelanggan saya banyak terus tiap hari itu ngomongin saya, gimana tante itu loh, Mbok ya langsung suruh bayar gini ya, saya nggak mikirin gitu, nggak apa-apa mau nggak bayar, nah itu malah rezeki saya malah lebih senang banget kalau orang nggak bayar itu, nah rezekinya kan di tempatnya anakmu besoknya, ya saya yang penting ikhlas. Makan 2 bayar 1. Banyak Mas yang nggak bayar. Iya, juga bayar 1. Kadang rombongan itu bilangnya orang 8 dulu kan penuh banget Mas. Tapi ya udah langsung keluar. Tapi saya nggak pernah tak gagal karena saya memang nggak senang mikir. Kalau mikir itu saya malah makan enak terus tidur.
ikhlas aja, setuju. nggak lapir. Ya, Setuju. rezekinya datang ke Tante. Ya, betul. Dan setuju, dan benang merahnya adalah di mana dari yang Mami utarakan tadi, sebetulnya teman-teman yang punya usaha yang sejenis dalam artian family business yang dikerjakan orang tuanya, ya itulah yang dirasakan oleh orang tua kalian, gitu loh. Apa kalian tidak merasa kasihan? Dalam artian mereka itu sudah ada limit, ada umur, ada capeknya juga. Dengan usaha yang mungkin sudah bagus, sudah jadi, sudah serame itu. Tapi kan lagi-lagi, kembali lagi ada limit. Iya, ayo kita istilahnya kenapa sih pengen bisa orang tua kita itu paling enggak diperingan tugasnya, cuma omsetnya malah harus naik. Nah, itu tantangannya. Oh iya, itu Nah, tadi itu ingin yang betul. Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, itu Oke. Gimana? Ya itu, jadi tantangannya di situ. Kebanyakan itu terlena dengan zona nyaman, melihat orang tuanya dengan cara seperti itu, capek, jualannya konvensional, dengan mengeluarkan keringat, dengan wah ini sibuk ya bagus, Pak, seneng, ikhlas, tapi kan ada satu titik di mana usia pasti capek, dan kalian sebagai second generation itu tega seperti itu melihat. Nah, itu yang saya rasakan dan pola pikir saya itu ke sana. Cuman di sisi lain jangan sampai ini mami saya ini berkurang pekerjaannya, bisa lebih ada waktu istirahat dan bisa menikmati hasil, tapi jangan sampai omsetnya ini malah menurun. Kalau bisa harus malah seperti grafik yang tadi mami sudah plot seperti nama Vince tadi, harusnya ketika di S nih, di Sera nih harus naik gitu loh, bukan malah turun atau sama saja. Ketika sama saja dibilang salah enggak, tapi dibilang bagus enggak juga. Nah, gimana ketika ada Anda sebagai generasi penerus, itu ada perubahan dari yang sesuatu yang memang sudah rame, jadikan lebih rame. Di mana misalnya toko yang sudah besar, jadikan itu bukan hanya toko besar, tapi memiliki beberapa cabang. Itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pengusaha lainnya yang mungkin sekarang mengalami situasi kami seperti waktu yang dulu, ketika sebelum ada perubahan itu. Itu sih, Mas. Ya, oke. Kalau untuk Mas Era, tantangannya terberatnya pada saat ini apa, Mas Era? Di luar pandemi, maksudnya pada saat bisnis mungkin ketika menaikkan omset. Oke. Jadi ketika namanya mengembangkan suatu usaha, saya sangat percaya bahwa semakin besar memperbesar usaha itu, semakin tinggi target yang kita set, itu pasti cobaannya semakin lebih gede. Ya. Yang besar makin karena angin berhembus. Yes. Betul ya. Ibarat kata punya anak 1 sama punya anak 10 beda kan cobaannya. Itulah. Nah, otomatis sama sih dengan usaha ini, anggap seperti ini adalah anak kalian nih, usaha ini. Vince ini anak nih yang sudah dilahirkan. Tapi gimana caranya ini dibesarkan menjadi anak yang berkualitas. Nah, itu loh. Itu sebetulnya tantangan yang terbesar dihadapi, tentunya adalah sesuatu yang we can control. Kalau misalnya sistem, kita bisa beli. Kalau misalnya mesin kasir, kita bisa beli. Kalau misalnya untuk memperlancar, kita buka cabang, kita bisa sewa, kita bisa beli, kita bisa beli armada. Tapi apa coba Mas yang kira-kira tidak bisa dibeli? Kepercayaan. Betul, kepercayaan betul. Lalu untuk itu kan eksternal ya, itu nanti ke konsumen. Tapi secara internal, kira-kira apa nih yang nggak bisa dibeli dari suatu ketika Mas buka toko? Kejujuran. Lemari. Kejujuran tuh siapa yang jujur? Harus jujur. Semuanya, karyawan. Itu kuncinya, betul banget tuh Mas sudah menjawab. Itu tantangan tersulit. Dimanapun they are human. Kita nggak bisa mengkontrol, mereka bukan robot yang kita bisa setting bahwa kamu harus A, kamu harus B, dan kita tinggal pencet. Dan tantangannya memang di situ, Mas. Karyawan ya berarti gitu. Ya, Mas Era ya? Pasti, betul. Okay. Karena saya belajar dari ex-bos saya dulu, Mr. Lee, itu dia mengatakan pada saya bahwa if you wanna enlarge your business,
please find your 10 good men. Nah, itu kuncinya. Sebetulnya 10 good men itu hanya suatu istilah. Suatu istilah untuk menggambarkan carilah tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kirimu. Itulah yang susah. Tapi once kamu dapat, yang bisa kamu percaya tadi, itu akan jauh bisa memperlancar paling enggak setengah dari PR-mu untuk mengembangkan suatu usaha itu udah kelar lah istilahnya. Kamu bisa mengkontrol dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, your 10 good men itu bisa membantu kamu. Gitu. Itu sih Mas, sebetulnya kuncinya di situ. Yes, tapi memang untuk mendapatkan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Dan itu pun jujur kembali lagi saya juga belajar banyak dari mami saya ketika belajar tentang human ini. Karena istilahnya kan mami lebih bisa dan sudah pengalamannya lebih ya ketika berinteraksi dengan orang, tentang ikhlas, tentang apapun itu jauh lah jam terbangnya lebih tinggi dan itulah yang saya masih tetap saya asah di situ. Tapi nggak apa-apa, itulah keberuntungannya. Maksudnya saya beruntung ketika mami saya masih kuat, itu saya lakukan perubahan. Jangan sampai telat ya. Ketika kita sekarang senang-senang nih usahanya tetap rame ya. Terus nanti partner kita, which is generasi pertama, orang tua, papa atau mama kita, terus sudah nggak ada. Atau sudah nggak bisa, udah istilahnya udah cuman bisa di tempat tidur, udah nggak bisa mikir. Itu kan tidak ada partner yang bisa, kalian sebagai generasi muda pasti idenya kan gila, pengen ini, coba di sini, tapi udah tidak ada counternya, sudah tidak bisa mencari win-win solution, sudah tidak ada bisa mencari titik tengahnya di situ, gitu loh. Nggak ada penyeimbangnya. Nah, itu sih Mas. Dan saya merasa sangat-sangat beruntung. Jadi ketika ongoing proses ini, itu mami saya pun pas sampai sekarang pun alhamdulillah masih sehat gitu loh dan masih bisa berbagi pikiran meskipun ya kadang dengan ribut-ribut nih gimana. Tapi ya nggak apa-apa, kan ini untuk bisnis gitu. Ya. Rame tapi soal bisnis. Betul, setuju sekali. Iya, sering Mas gitu. Sering. Siapa yang itu? Yang sering dimarahin siapa? Tante Mas Era apa Vina Tante? Atau anak yang lain? Enggak, yang paling itu ya, paling cerewet banget itu ya Sera itu. Oh ini harus gini, apa-apa gini. Nah itu Mas. Jadi ya, tapi Sera berprinsip sama itu, ngomong sama saya, Mami, kalau aku ngapa-ngapa harus gini, Mami enggak boleh kamu. Aku cerewet banget. Itu bukan karena aku anak durhaka, tapi demi kemajuan Vin. Ya, itu bentuk sayangnya. Iya, jadi harus gitu. Jadi Mami jangan sakit hati. Oh, aku mikir lagi. Oh ya udah. Wes Mami ikhlas kok. Ini tak urusi. Ya udah. Saya ikhlas aja. Ya udah, ini memang untuk anak-anak saya. Gitu. Ya betul. Jadi, tapi selalu saya minta pendapat ke Mami. Saya secara tahu bahwa Mami akan marah ketika saya punya ide ini. Enggak apa-apa, gitu loh. Jadi itu kayak supaya kita bisa cari istilahnya seseorang yang sebagai juri juga gitu loh, yang membantu kita untuk mencari titik tengah lah istilahnya supaya kita juga melakukan suatu perubahan tapi juga terkontrol. Itu sih. Ya, contohnya kalau mau buka cabang gitu kan Sera belum berani melangkah sendiri, Mas. Jadi kalau mau buka cabang itu harus aku yang lihat dulu tempatnya. Gimana ini? Oh ya udah, enggak apa-apa, cocok saya gitu. Jadi Sera belum berani kalau melangkah untuk wes buka di sini aja langsung. Itu belum memangnya. Jadi mesti harus saya dulu. Gitu. Kalau soal karyawan tadi, Tante Mas Sera, ada karyawan yang sudah lama ikut Tante atau Mas Sera nggak? Maksudnya ada karyawan kepercayaan nih, karyawan merintis. Banyak Mas yang sudah lama, bahkan ada yang sudah berapa ya, 7 tahun. 7 tahun itu saya udah ngomong, kamu 3 tahun lagi, kalau masih di sini, nanti saya umrohkan. Gitu. Jadi langsung tak omongin gitu, biar semangat banget gitu Mas. Jadi harus ada apa ya, misalnya kayak sama karyawan semuanya itu memang penting banget sama karyawan itu. Kalau enggak ada karyawan, kan saya tuh ya enggak bisa kayak gini Mas. Harus berarti kan nomor 1 juga karyawan. Dan harus karyawan gitu, apa namanya istilahnya yang paling loyal sama Tante udah ikut sampai 7 tahun ya Tante ya? Ada ya. Makanya ini 3 tahun lagi saya janji ini mau saya umroh kayak gitu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makanya kan kemarin kalau dulu setiap tahun ya saya itu sama karyawan itu selalu saya ajak kayak piknik kemana gitu. Ya setelah itu yang ngurusin Mas Sera ini. Setiap tahun sekali, Tante, Mas Sera? Ada? Ya, jadi kita ada namanya annual. Ya, kalau dulu kan waktu zaman Mami kan masih piknik itu sekedar piknik ya. Tapi saya merubah menjadi piknik itu seperti annual meetingnya karyawan gitu. Jadi ada team bonding di situ. Gitu. Oh enggak, jadi khusus malah harus internal karyawan, harus ada team bondingnya. Oh jadi kalau sama keluarga beda lagi Mas. Oke. Kayak outbound. Jadi kayak yang terakhir kita ke, ya betul kita ajak ke Bali kan banyak yang juga belum pernah naik pesawat kan. Kita libur 4 hari, kita ajak ke Bali bisa 4 hari, ya kita inepin di hotel juga, bahkan kita ada istilahnya ambil outsource orang yang memang bisa melakukan program team bonding, ya udah di situ supaya mereka nggak hanya piknik tapi dapat juga untuk team bondingnya internal gitu loh. Jadi gitu sih. Mereka sekaligus ya. Iya, betul sekali gitu. Dan itu kita rutin sih gitu. Cuman kayaknya tahun ini nggak bisa dulu karena kan pandemi. Iya. Resiko juga sih mau dibawa. Mas, tapi ini nggak jadi nih. Harusnya udah dihitung ke Lombok, tapi nggak jadi karena ada kayak gini. Nanti Radar Solo ikut ya Tante ya? Oh iya nanti Mas, pasti nanti tak undang meliput. Aja. Ikut nganter aja sampai bandara, maksudnya ikut nganter. Oh nggak apa-apa Mas, nanti ikut sana nggak apa-apa. Bisa diliput terus Mas. Oke. Itu tadi soal Vin. Nah, ini saya kemarin juga kita baru liput. Ini kayak menarik pengembangan bisnis baru. Salah satunya, mungkin bisnisnya kan banyak, cabang sudah banyak. Nah, ini salah satunya. Kemarin kita juga baru ngeliput. Ada namanya Dapur Mamiku. Nah, ini kan sekarang udah di handle sama Mbak Vina. Nah, ini mungkin bisa diceritakan lagi nih. Nah, tentang Dapur Mamiku ini apanya Selat Vien ini? Ya, kenapa? Vina, gantian Vina yang cerita. Vina yang cerita ini, Mbak Vina ini. Karena kan cuma di rumah aja. Ya gitu. Kemarin kan sempat kerja juga di luar. Terus pas pandemi ini mesti pulang kan. Terus daripada ngapain juga di rumah, terus kita iseng-iseng kayak masak. Terus ya kita mikir orang-orang gimana gitu kan. Kita juga sempat ada masa-masa borosnya suka delivery online gitu kan. Gitu kan. Terus ya udah mumpung kita juga ada waktu, banyak banget waktu, terus kita masak. Kenapa nggak di-online-in sih? Gitu. Terus ya udah jadilah Dapur Mamiku Solo. Ya, itu dan sekaligus bisa memfasilitasi. Iya, soalnya ada tante. Ya, kebetulan ada tante juga di situ. Ya, tante kan hobinya juga adiknya mama. Sama-sama makan. Ya udah gitu. Kan waktu pandemi gini kan saya nggak boleh ke ruko sama Mas Sera itu. Mami pokoknya jangan ke ruko, Mami harus di rumah aja. Harus di rumah. Saya yang mikir, aku itu pikirannya harus uang. Kenapa aku di rumah aku nggak dapat uang? Nah, ya udah, ayo Vin, bikin itu masakan masakan sehari-hari aja, catering. Dibikin murah aja, nggak usah dipikirin, yang penting bisa itu aja, udah menyenangkan dan mengenyangkan orang tuanya. Itu prinsip awalnya tetap dipegang ya. Pas puasa. Ya. Ya, jadi istilahnya orang Solo itu nggak usah masyarakat Solo itu nggak usah ke pasar dulu, nggak usah keluar dulu, biar yang masakin Mami aja. Karena Mami kan harus di rumah aja nih, jadilah Dapur Mamiku untuk masakin orang-orang Solo tercinta ini. Dan kita antarkan gratis gitu. Gratis di cabang Selat Vien terdekat ya. 1 kilo ya? Betul. Ya, cabangnya batasnya sampai cabang Selat Vien terdekat. Jadi kan ada yang di selatan itu Rumah Sakit Indriati. Jadi kalau yang mungkin lebih jauh dari Rumah Sakit Indriati ya diambilnya atau nanti kita charge gosen itu dari Rumah Sakit Indriati ke rumah bersangkutan gitu aja sih.
Oke, mungkin bisa dijelaskan apa menu favoritnya yang dari dapur Mami? Menu favorit. Kita semuanya favorit sih Semuanya favorit sebenarnya. Semuanya favorit. Andalan ya. Iya, pasti orang kalau pesen itu pasti semuanya andalan semua. Loh, ini kok enak semua. Lah, bahkan sekarang yang pesen itu bisa sampai ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu diperpanjang lagi 1 minggu. Gitu semuanya, Mas. Jadi terus tetangganya juga ikut pesan, temannya juga ikut pesan. Gitu, Mas. Jadi sampai penuh. Penuh. Diliatin penuh, itu tabel ya. pesanannya, diliatin tabel pesanannya juga. Oke. Ada. Ada. Oh ada, bisa dilihatkan ke pemirsa radio. Oh, nanti. Tada. Tuh, udah full tiap hari. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oh itu. Nggak ada yang kosong. Itu pesanan semua. Oke, kecuali Monday ya. Ini istirahat dulu ya. Ini kopinya Iya, istirahat. soalnya lah kan udah di ini semua, udah selesai hari Udah ini. selesai kemarin. Oh gitu. Jadi copot. Ini Senin kan ya? Nah, ini Iya. kan Senin. Iya. Kemarin Senin udah lepas. Udah lepas. Udah lepas. Sudah terkirim semuanya Senin. Jadi untuk hari Senin besok sudah ganti menu lagi untuk seminggu. Gitu sudah pada nanyain menunya apa, udah pada tanya gitu. Ya pokoknya Dan lagi-lagi kalau aku sama kami diganti pun saya pasti juga seneng kok. Gitu malahan saya nggak usah mikir. Belum lihat menu udah pesan untuk 1 bulan ya dari tanggal 4 sampai 3 malam. Iya. Selama puasa ya. Karena percaya banget semuanya enak bilangnya gitu. Kalau untuk sahur bisa itu. Jadi karena Vina, kalau untuk sahur bisa? untuk sahur, Vin. Bisa. Dan itu mudah banget kan ya. Menunya kan ada 2 menu. Yang satu bisa untuk langsung buka, yang satunya bisa dipanasin nanti buat sahur. Dan itu tempatnya kebetulan kita langsung bisa. Vina, kamu ambilin tempatnya yang ada isinya ada nggak? 1 aja. Habis dong. Udah sold out. Boxnya aja, boxnya. Oh, boxnya doang. Box sama stiker. Nah, itu nanti jadi menunya itu bentuknya itu dimasukin dalam box kita yang memang boxnya dapur Mamiku itu bisa di microwave, Mas. Jadi ketika mau dimakan sahur, ya jadi ketika mau dimakan sahur ya ini aja taruh kulkas, bangun sahur, masukin aja 3 menit di microwave udah panas lagi. Oh iya. Kalau ada microwave ya, kalau nggak mungkin nggak mau pakai microwave ya biasa dipanasin di oseng aja. Dihangatkan lagi ya. Oke. Itu salah satu menunya ya. Oke. Nah, kamu giniin, Vin. Ini tadi kamu lauknya sayur asem sama sambal goreng. Nah, ini sambal goreng telurnya kita ada yang untuk 4 porsi. Jadi nanti ini bisa untuk 4 orang ya? Iya. Ya, dideketin ke kameranya gitu, diliatin. Enggak, maksudnya HP-nya pegangan. Nah. Apalagi ini sebentar lagi berbuka, ini udah ngiler. Wah, enak banget, Mas. Enak sekali, Mas. Yes. Mantap. Siap. Oke, itu bisa enak di dapur Mamiku ya, Tante ya. Betul. Ya, jadi bisa DM ke IG @dapurmamiku. Bingung warga Solo. Di IG di @dapurmamiku. Oke, terakhir Tante, Mas Sera, Mbak Vina terakhir. Saya pengen pendapatnya Mas Sera ke Tante, nanti pendapat Mbak Vina ke Tante soal arti seorang ibu, arti seorang Mami Vin bagi Mas Sera. Apa ini yang sejauh ini sudah menginspirasi dan lain sebagainya. Mas Sera dulu mungkin. Oke, kalau buat saya memang buat saya Mami itu memang role model ya. Jadi bahkan mungkin kalau dilihat, mungkin saya sampai sekarang umur segini pun masih single karena saya mencari role model, mencari sosok istri nanti ya seperti
dia harus menjadi ibu dari generasi penerus saya itu harus seperti mami gitu loh, seperti mami saya. Jadi buat saya mamiku, my moms itu sebagai role model buat saya. Role modelnya apa Mas Sera ya? Buat jatuh dari pohonnya. Makanya Sera itu sampai sekarang belum itu menemukan jodoh Mas, karena pengennya kayak mami. Ya kayak mami itu sudah tidak keluar. Ya kan, cuma mami aja. Saya gitu, enggak ada yang kayak mami bisa. Oh, harus gini. Karena mami special edition. Cari uang, nggak senang sekolah Mas, tapi senang cari uang dari dulu. Ya itu. Oke, Mas Sera, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan ke sosok mami seperti apa lagi? Mungkin kalau bisa digambarkan kata gitu. Iya. Oke, dan intinya juga istilahnya kalau untuk mami itu memang hero untuk sekeluarga ya. Bahkan saya merasakan kalau nggak ada mami, karena kan ayah saya juga udah meninggal tahun 2014 kemarin. Jadi ya memang mami itu sebagai sosok istilahnya sebagai kepala rumah tangga sebagai ibu jadi paket komplit lah istilahnya gitu. Jadi dan buat saya mami itu our hero gitu di keluarga, dan juga sebetulnya untuk di semua, saya yakin di semua hati karyawan. Iya. Oke, siap. Oke, terus kalau untuk Mbak Vina, sosok mami seperti apa? Mami itu nggak pernah aku nggak pernah Karena di sebelahnya jangan takut bilang galak, nggak apa-apa. Oh, mami itu nggak pernah galak. Nggak galak ya? Bentar lagi selesai mami nggak buka, bentar lagi tak kirim. Iya Mas. Mami itu ya maksudnya ya mami. Oh ya boleh, gitu ya. Iya ngomongnya. Malaikatnya. Malaikatnya. Enggak, mami tuh ya itu lagi our hero-nya kita yang aku kalau curhat gitu ke mami. Terus apa ke mami. Mau persoalan jodoh pun ke mami. Iya. Punya pacar pun yang menentukan saya, Mas. Maksudnya yang mengiyakan itu saya, yang memutuskan juga saya. Ya, oke, begitu. Kemarin kan tempat pacaran itu yang mengiyakan saya. Tidak usah itu. Mohon disensor itu. Nanti dipotong ya. Iya. Ya, oke. Begitu sosok mami bagi Mas Sera dan Mbak Vina, tentunya bagi anak-anak yang lain juga tadi, dan seluruh karyawan Selatpin dan segala bisnisnya. Oke, terakhir mungkin dari Mami ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Suluraya, mungkin khususnya apalagi sekarang lagi di tengah pandemi corona, mas saja atau bagaimana, mungkin ada Tante ingin sampaikan? Ya, untuk warga Solo semuanya nggak usah pusing-pusing untuk mikirin masak apa. Dah pesen aja di dapur mamiku, pasti murah dan enak dan 100% halal. Nggak usah takut-takut, pesen aja. Dan juga mungkin berhubungan dengan pandemi ini, untuk pesan dari Vince juga, ayo stay di rumah aja, dan untuk konsumen Vince kalau bisa mau order by ojek online itu kita lebih prefer, tapi kalaupun enggak memang datang langsung ke Vince, tolong dipatuhi untuk social distance-nya, dimana kalau mungkin teman-teman dari media juga udah datang, itu kan kita sudah kasih jarak-jarak ya, jangan terus digeser-geser istilahnya. Terus pakailah hand sanitizer, kita juga sudah sediakan secara gratis gitu. Jadi patuhilah istilahnya dengan adanya pandemi ini. Toh ini sementara kok, semoga ini segera berlalu lah istilahnya itu, dan tetap semangat gitu. Pokoknya tetap semangat gitu. Dan Selatpin beserta Dapur Mamiku serta keseluruhan bisnisnya sudah menjalankan protokol kesehatan untuk COVID-19. Betul. Ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Yudi. Ya, sama-sama. Mami, Mas Sera. Harus sehat ya. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Dulu, Mas. Assalamualaikum.
Oke, berikut kita sudah selesai bincang-bincang dengan Selatin, dengan ownernya, yang sering dipanggil Mami Vin maupun Mas Era, terus kemudian ada Kak Tina untuk dapur Mamiku. Sangat menginspirasi. Kita bisa ambil pengalaman yang berharga ini untuk dijadikan semangatnya dalam berbisnis maupun untuk kehidupan sehari-hari. Oke, saya Baskoro dan Mas Yuni Arianto, kita pamit, sampai jumpa di toko-toko inspiratif berikutnya. Oke.